Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Ta'limul Muta'alim karangan Syekh Az-Zarnuji, di situ dijelaskan tentang pelajar ataupun santri mendapatkan ilmu. Di situ dikatakan alana tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bibayanin dukain wa hirsin wasdibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Ingatlah, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Akan aku beritahukan kepadamu tentang perkumpulan ini dan aku berikan penjelasan dengan sejelas-jelasnya. Jadi para penuntut ilmu ataupun para pelajar itu dia tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Yang pertama yaitu zukain, kecerdasan. Jadi seorang pelajar ataupun seorang santri itu dia harus cerdas, harus bisa mendapatkan ilmu yang disampaikan oleh gurunya. Lantas bagaimana kalau misalkan dia bukan termasuk orang yang cerdas, orang yang hanya diberikan kemampuan biasa-biasa saja? Nah, cara mensiasatinya yaitu dengan cara ketika guru menyampaikan ilmu, misalnya seperti di pesantren-pesantren ataupun di majelis-majelis, di pengajian-pengajian, dengan cara seorang pelajar ataupun murid tersebut dia harus mencatat ilmu yang disampaikan oleh gurunya, agar ilmu itu dia bisa mengingatnya, agar ilmu itu tidak lepas daripada ingatannya. Nah, inilah cara mensiasati orang yang dalam kategori biasa-biasa saja. Karena ilmu itu ibarat seperti buruan, seperti hewan buruan. Jadi harus diikat dengan tali yang kuat. Dan apabila misalnya tali tersebut lepas, ya sama saja hewan buruan itu akan lari, akan lepas. Sama seperti halnya dengan ilmu, harus diikat dengan yang kuat. Nah, ilmu ini diikat dengan kuat dengan cara ditulis. Maka kita tidak heran ketika seorang kiai, seorang guru memberikan pengajian dengan ala sorogan misalnya, dengan ala bandungan, maka santri tersebut menyoret kitabnya, mengikat ilmunya dengan coretan. Begitu dengan cara mensiasati ilmu agar tidak lepas. Kemudian yang kedua wahirsin, yaitu semangat di dalam menuntut ilmu. Jadi santri apabila ingin mendapatkan ilmu, maka dia harus semangat di dalam menuntut ilmu tersebut. Misal ketika ada suatu pengajian ataupun seorang alim membuka pengajian, maka dia harus memburu ilmu itu, mendatangi dari majelis satu ke majelis yang lain, semangat di dalam menuntut ilmu, tidak pernah lelah. Nah, inilah seorang santri akan mendapatkan ilmu tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu wasdibarin, sabar di dalam mencari ilmu. Maka seorang santri ataupun seorang murid dia harus semangat, ya. Dia harus berjuang, ya. Dia harus menyempatkan waktunya dalam rangka mencari ilmu. Kemudian yang keempat yaitu wabulghatin, adanya biaya. Jadi seorang santri, seorang penuntut ilmu, dia harus siap mengeluarkan biayanya untuk mendapatkan ilmu tersebut. Kita ingat ulama-ulama terdahulu, bagaimana mereka menyisihkan sebagian harta mereka, menyiapkan bekal mereka di dalam rangka mencari ilmu, dengan membawa bekal untuk mendapatkan ilmu tersebut. Maka kita pun juga ketika kita ingin mendapatkan ilmu, kita pun harus rela berkorban materi kita, harta kita untuk mendapatkan ilmu. Misal ketika kita ingin membeli sebuah kitab misalnya, atau kita ingin memberikan sedekah kepada para pengajar misalnya. Nah, ini adalah termasuk biaya di dalam rangka menuntut ilmu. Nah, kemudian yang kelima yaitu wa irsyadi usadin,
petunjuk seorang guru. Jadi ketika kita ingin mendapatkan ilmu, harus adanya pembimbing ataupun petunjuk guru. Seorang guru dia akan mengerti bagaimana muridnya atau santrinya di dalam rangka mempelajari ilmu. Artinya dia tidak bisa pindah suatu ilmu kecuali tanpa sepengetahuan guru ataupun bimbingan guru. Nah, wa irsyadi ustadz ini bisa dimaknai juga dengan dekatnya dengan seorang guru. Artinya khidmat, dekat, dan juga melayani seorang guru. Nah, ini adalah termasuk kiat-kiat seorang pelajar mendapatkan ilmu. Kemudian yang terakhir yaitu watuli zamanin, waktu yang lama. Jadi seorang penuntut ilmu, seorang murid, seorang santri, dia belajar dengan waktu yang lama. Tidak bisa belajar dengan waktu yang cepat, yang instan. Jadi ilmu itu didapatkan melalui daripada bertahap. Ada tahap-tahapannya. Jadi tidak bisa mendapatkan ilmu dengan sekian bulan harus dia menjadi pintar. Jadi tidak seperti itu. Jadi perlu waktu yang lama mendapatkan ilmu tersebut. Jadi dari rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan ini, semoga bermanfaat terutama bagi para pelajar ataupun para murid, para santri di dalam rangka menuntut ilmu. Tetap semangat di dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapati tentunya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari Al-Fakir, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.